rapat panitianya ini gitu. Terus bentuk soalnya gini ya gitu dah, itu bisa dirapatkan. Apakah ada sistem penilaian kinerja guru yang mengatur kualitas pembelajaran? Iya, mengacu pada kualitas pembelajaran. Sistem penilaian kinerja ya. Kinerja itu dinilai dari apa? KN namanya tuh. Yang kita isi tuh kinerja itu. Kinerja ya. Dari situ dah lewat platform itu. Ya, KN ya penilaiannya lewat platform itu. Tapi kalau untuk hariannya itu pas sekolah. Tapi untuk platformnya itu nanti jadilah apa kayak jadi penilaian itu jadi apa, kita tuh punya apa lupa apa yang kita print kemarin ada Garudanya itu ya lupa saya. Itu dah nanti kita punya SKP. itu. Nah itu dia SKP. Nah jadilah kita nanti punya SKP untuk PNS semua nih, KN juga semua PNS P3K tuh punya SKP itu dari kinerja ya, penilaian kinerja lewat ke platform di pemerintah itu dari pusat langsung. Dari pemerintah ya kayaknya Kan dari pusat itu kan. ya dari pusat. Terus gimana sekolah ningkatin kompetensi guru dalam implementasi kurikulum itu? Pelatihan. Lewat Ya. pelatihan. Lewat pelatihan, lewat pengimbasan kalau di sekolah ya, lewat pengimbasan, lewat ada workshop kah atau ada kita ngundang untuk narasumber untuk pelatihannya, ikut MGMP, MGBK, MGMP itu apa? musyawarah guru mata pelajaran. Nah terus gimana sistem arsip dokumen di sekolah ini, dia manual atau digital? Dia lewat online juga maksudnya? Nah sebenarnya online tapi belum semua ya, lewat apa namanya Google Drive. Ya, ada platformnya Google Drive. Jadi ada di Google Drive, tapi manual juga ada. Dokumen apa biasanya yang diarsipin? Semua sebenarnya ya, kurikulum ada khusus kurikulum. Kesiswaan ada khusus kesiswaan di Google Drive itu. Terus gimana administrasi sekolah mendukung kelancaran pelaksanaan kurikulum? Administrasi sekolah itu apa aja sih isinya, Bu? Yang mana tar dulu administrasi yang tar dulu apa ya? Apakah ada apa rapot kayak gitu apa gimana ya? Administrasi itu Kayak apa ya? Mulai dari TU mungkin kalau administrasi. mulai dari sana. TU itu harus ada apa ya administrasinya? Ya, tapi apa ada administrasinya ya? Tar dulu kalau TU ada persuratan. Nah, khusus ada yang memegang persuratan. Ada yang memegang di TU ini ya. Jadi persuratan khusus. Barang ya, khusus ngurus barang. Jadi dia yang sekolah kita punya apa-apa, data barangnya tahun berapa dapatnya, sumbernya dari uang apa itu ada. Kalau persuratan surat datang, surat keluar, kemudian buat undangan dan sebagainya itu persuratan. Terus ada khusus dia juga membantu kurikulum. Terus ada bendahara. Ya, semua berarti. Ada bendahara, ada persuratan, ada sapras ya. Kalau barang itu sarana prasarana. Kemudian ada juga yang membantu kurikulum kayak misalkan gini membuat buku apa kain yang dibagi di kelas itu ada nama untuk absen siswa setiap hari. Jurnal harian kelas. Jadi itu ada absen siswa. Kalau guru ngajar nanti dia tanda tangan di situ bukti dia ngajar. Ada jurnal kelas. Biar kelihatan guru yang datang dan enggak. Kemudian ada kalau piket ada buku piket. Khusus buku piket guru dan piket TU ya. Daftar hadir juga kita harus tanda tangan. Terus apa lagi ya? Oh iya kalau siswa ada buku siswa khusus dia tebalnya segini. Jadi ada setiap siswa itu data plus nilainya setiap semester segini bukunya. Buku khusus buku siswa. Kemudian apa lagi di TU tuh ya? Ada deh lemarinya khusus bendaharanya. Apalagi ya di TU itu? Sapra, surat
barang. Iya. Terus gimana keamanan data administrasi itu dijaga gitu? Apakah sudah aman atau penanggung jawabnya? Iya, ada penanggung Kalau itu mereka menanggung jawab dirinya sendiri-sendiri. Bendahara punya lemarinya sendiri. Terus kayak Sapras punya sendiri datanya. Terus yang megang persuratan punyalah sendiri buku-buku khusus untuk persuratan. Biasanya gitu. Kalau guru juga masing-masing pegang administrasinya. Kayaknya kalau administrasi aman. Yang udah aman itu barang. Oh iya ya. Kayak laptop ya, berapa? Pernah kita hilang laptop 8 ya kayaknya. Jebol 8. Terus apa tuh yang besar itu? Printer, Yang flyer apa yang buat suara besar itu apa? salon, Salon ya? Ini kayak ini apa namanya? Salon. Speaker atau apa? Ya itu udah pokoknya besar itu. Hilang juga. Jadi yang tidak aman memang di sini. Ya itu yang paling terakhir apalagi ya. Bahkan yang gini aja bisa dicuri nih, apa nih? Wifi ya. Wifi aja bisa dicuri. Pokoknya barang yang tidak aman. barang yang tidak aman. Apalagi yang pernah kecoret? Oh, Jaganya harus rendah. dulu kan kita pernah punya lab bahasa ya. Habis semua isinya. Komputernya ya, apanya lab bahasa itu. Pokoknya perangkatnya dah habis semua diambil. Padahal satu ruangan itu. Yang sisanya tinggal kabel sama meja kursinya aja. Yang itu yang tidak aman itu memang tidak aman sih. Terus bagaimana hasil supervisi kelas oleh kepala sekolah atau wakasek ditindaklanjuti gitu? Apakah ada program mentoring bagi guru yang memerlukan penguatan gitu? Ada mentoring lagi nggak setelah supervisi gitu? Paling ke kepala sekolahnya ya. Kalau nggak ke kepala sekolahnya kayak ini KN nih. KN kan punya seniornya. Seniornya Bu Sri. Nah, dia ngobrolnya sama Bu Sri. Ya, KN gitu kan? Oh gitu. Pokoknya per rumpun mapelnya bisa. Terus tadi kan bilangnya untuk hasil kurikulum apa sih? Hasil kurikulum itu berhasil atau tidak kan dari rapot tadi kan ada bilang rapot. Ada rapot ya. Terus gimana sekolah memanfaatkan data rapot pendidikan itu untuk memperbaiki manajemen kurikulum di tahun berikutnya gitu? Kan misalkan oh kok nggak ada peningkatan ya, kok belum ada apa gitu. Nah gimana cara apa sih sekolah ningkatin kurikulum itu dari data rapot siswa? Kalau sekarang kan kita setiap tahun dapat rapot pendidikan dari pusat kan, karena anak-anak ikut ANBK itu. Nah dari ANBK itulah kita dapat rapot pendidikannya, mana yang merah, mana yang kurang. Nah ternyata kita ini yang masih merah itu metode pembelajaran. Makanya nanti supervisi atau observasinya itu disesuaikan nih metodenya. Mau yang kita kembangkan terutama di metode. Jadi metode pembelajarannya yang harus kita kembangkan. Sebenarnya tahun ini udah hijau semua, alhamdulillahnya sudah hijau semua. Iya. Untuk tahun ini. Apa tuh yang hijau itu? Nah, apa aja sih isinya itu ke kurikulum pendidikan tuh ya? Kurikulum pendidikan lagi. Rapat pendidikan itu ya? Iya, lupa saya juga isinya itu apa. Oh di lembaran saya tulis itu. Udah hafal apa-apanya itu isinya ya. Cuma yang kemarin kan jadi rapat pendidikan itu kita buka sama-sama, kita diskusikan sama-sama di dalam rapat. Jadi ini yang kurang, yang naik apa aja. Nah ternyata yang ini sudah hijau semua, tapi dari yang hijau itu ada, kalau dibuka lagi ada yang merah. Nah yang merahnya itu metode pembelajaran. Jadi yang ditekankan itu metode pembelajaran biar lebih bervariasi. Jadi dibagi kemarin itu memang setiap itu juga dibagi ya setiap tahun itu, tapi sekarang lebih ke metode. Guru ini yang dikembangkan metodenya, guru ini yang ini gitu misalkan memilihnya. Kemarin metode apa yang dipakai? Kenapa dia masih merah? Kalau kemarin Sebenarnya metodenya kan macam-macam. Jadi
hasil penilaian survei lingkungan, nggak tahu apakah di gurunya, apakah di siswanya, itu metode pembelajaran yang masih kurang metodenya. Kan metode kan macam-macam sebenarnya, tapi yang umumnya pokoknya intinya yang masih kurang itu di metode pembelajaran. Tapi kalau yang lain kayaknya enggak. Terus gimana hasil sistem penjaminan mutu internal ini dipakai untuk perbaiki kurikulum di tahun selanjutnya? Penjaminan mutu, apa aja ya penjaminan mutu tuh? Standar mutu kurikulum. Nah, kayak apa ya penjaminan mutu itu? Lebih ke apa ya? Standar apa? 8 standar itu sekarang masih nggak ya? 8 standar pendidikan tuh standar isi, standar apa aja ya? Penjaminan mutu itu dah, kalau sekarang kan kita berpedomannya pada itu rapat pendidikan. Iya. Gue balik lagi. Ya, rapat pendidikan sekarang yang di yang Rapat pendidikan itu tadi dapat dari pemerintah gitu ya? ya setelah diadain observasi dari ANBK. pusat. ANBK itu apa ya. kepanjangannya, Bu? Tar dulu. Analisis, dulu. Kok saya lupa. Pokoknya suka lupa deh. Berbasis komputer. Asesmen nasional berbasis komputer. Atau AN kadang disebutnya. AN atau AKM. AKM tuh AKM ya. Buku asesmen AM nasional ya, AM asesmen nasional, AM berbasis komputer BK itu ya. Karena online dia biasanya dipilih 50 siswa kelas 8, nanti mereka mengerjakan soal literasi, numerasi, survei lingkungan, itu dah, sama survei lingkungan dan survei karakter. Oh iya, di situ tuh nanti ada karakter juga yang dilihat itu, termasuk ditanyakan tentang bullying apa tuh, ada di sana semua. Banyak pertanyaan yang ditanya soal. Nah jadi di situ nanti ada nilai numerasi kita, sekolah ini literasi sekolah ini bagaimana. Kita sudah hijau nih literasi dan numerasinya. Tadinya masih ada yang merah-merah, sekarang alhamdulillah udah hijau semua. Apa aja sih yang termasuk ini jadinya, Bu? Apa aja yang termasuk sistem penjaminan mutu internal ini? Mutu internal itu apa aja di sekolah apa itu? aja yang dilihatnya? Kalau internalnya apa dong? Coba kita cari. Penjaminan mutu internal? Apa aja yang termasuk sistem yang itu? Nah itu buku induk ada di TU. Biasanya buku induk siswa ada di TU. Itu yang data siswa. Nanti ditulis manual sama TU itu. Nilai rapot siswa setiap. Terus nanti juga setiap semester itu kita printkan leher itu nilai rapot setiap siswa. Oh, berarti. Oke. Mutu internal ini dah. Kalau sesuai dengan satu perguruan tinggi. Pelaksanaan audit mutu baru, pemetaan, perencanaan, pelaksanaan. Oh, kalau sistem penjaminan mutu internal tuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Terus pemetaannya gimana? Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan. Iya. Pemetaannya, penetapan kurikulumnya mungkin kan sudah ini. Pelaksanaan, evaluasi biasanya setahun sekali nih ya. Oh,
penjaminan mutu internal nih kayak mulai dari perencanaan gitu, terus pelaksanaannya gimana, evaluasi tadi, observasinya, itu sih. Masuk ke situ semua ya? Berarti semuanya masuk sih. Ya. Gimana itu? Nah, gimana tadi yang semuanya tadi mulai dari pelaksanaan, terus evaluasi itu digunain buat perbaikin kurikulum di tahun berikutnya gitu, gimana sih? Caranya? Kan harus ada evaluasi ya, apakah tujuan ini tercapai atau tidak gitu ya. Mungkin apakah visinya tercapai atau tidak. Itu sebenarnya kayak visi itu kan dia tidak setahun, visi itu bisa lebih dari setahun. Jadi visi sekolah itu tidak setiap tahun kita rubah, enggak. Kayak yang kemarin aja berapa tahun ya, dari mulai kurikulum Merdeka itu tahun berapa ya, lebih dari setahun itu apa, 3 apa 4 tahun itu yang baru dirubah ini setelah berganti menjadi kurikulum Merdeka pembelajaran mendalam. Nah itu baru kita mulai dirubah visi misinya. Bagaimana harusnya memang dievaluasi setiap tahun pada saat kalau kurikulum kan kita tiap tahun menyusunnya. Nah pada saat menyusun kurikulum yang baru, nah itulah biasanya dievaluasi mana yang tercapai atau yang tidak. Tapi umumnya kalau apa yang sudah kita rencanakan biasanya tercapai, tapi hasilnya itu yang kadang tidak sesuai dengan diinginkan kayak gitu. Karena kan kita lakukan juga apa yang ada di kurikulum biasanya gitu. Kayaknya udah semua nih. Udah untuk pertanyaan. Tadi lupa untuk kelas 7 berapa? Kan 35 siswa ya, kalau kelas 7 berapa? Kelas 7 itu apanya? Pokoknya kelas Berapa 7 itu 4 kelas. Oh, 4 kelas. 7 4 kelas, kelas 8 3 kelas, kelas 9 3 kelas. Nah, jumlah siswanya yang saya lupa. 7 8 9 bapaknya. Iya. Enggak apa-apa. 10 rombel ya pokoknya. Satu Ada kelas lagi tuh berapa ditanya? isinya biasanya, Bu? Kalau kelas 7 hanya 27-an kayak gitu, 27 28. Kelas 9 32-an. Apa 33 gitu dah. Kelas 8 juga 30 sekian, 30 lebih. Kelas 7 yang 20 sekian. 27 28 kan kelas 7. Banyak sih. Banyak. 10 rombel pokoknya kita ini. Iya. Ini kita sekolah kecil. Yang besar itu SMP 1 Narmada. Itu 30 rombel apa 30? Iya, banyak Banyak sampai sekali itu. Sampai 1000-an lebih kayaknya Iya. muridnya itu. Sekolah besar. Kemana lagi mau ini? Mau observasi mana lagi? satu aja sekolah. Satu sekolah aja. Iya. Kalau mau tanya data nanti tanya ke KN ya Bu Saen ya. Kalau mau tanya data nanti kita cuma itu kasih. aja. Nah, nanti kasihkan itu yang saya Ini ada sih data yang kita Visi mau misi foto. itu. Oh iya, ini sudah nanti saya kirimin. Boleh kita foto data anunya, kurikulum sekolahnya ada nggak? buku kurikulumnya. Iya, boleh. Ayo dah. Saya pengen. Kalender juga. Oh, Kaldik. Iya. Kaldik saya ini kirim ya. Iya, ada kalender, terus ada buku absensi. Kaldik itu absensi. Oh, dari lalu? Wow. Kalau absensi lihat punyanya saya ini. Oh iya, boleh. Ya. Ayo deh. Siap. Jangan sampai dibilang enggak nanti.